Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari-hari ini kita menyaksikan pergerakan massa yang terbesar di dunia. Presiden Joko Widodo memprediksi 85 juta orang Indonesia mudik Pulau Jawa maupun dari pulau-pulau sekitarnya di seluruh Indonesia. Sarana jalan dan pelabuhan yang ada biasanya sih memadai semua, itu sekarang tidak memadai dalam keadaan mudik ini. Orang menderita lama di jalan, lama tunggu di pelabuhan. Saudara-saudara, semuanya mudik. Kenapa? Rindu kampung halaman. Jadi meskipun menderita di jalan, mereka tahan, saudara. Mereka tahan 10 jam menunggu di pelabuhan di Merak itu, Bakauheni ya, 10 jam menunggu kapal, mereka bisa. Kekuatan dari mana, saudara? Yang menyebabkan mereka bisa bertahan, punya stamina, dan ya mereka rasanya sebagian besar gembira juga di tengah penderitaan yang begitu seperti berat. Mereka gembira juga. Dari mana datanya kekuatan? Saudara, ini adalah kekuatan yang datang dari hati yang rindu kampung halaman, rindu orang tua. Itu membuat mereka punya kekuatan yang besar, rindu kekasih, ya, kekuatan ketabahan dan stamina yang besar menuju sasaran, menuju kampung halaman. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup sekarang ini mungkin kita banyak yang menderita juga. Kesesakan, rasa kerasnya, sesak, macet kehidupan ini, tidak bisa bergerak, menderita dalam segala hal, tidak tahu harus berbuat apa. Rasanya sih hancur dah. Yang perlu kita ingat adalah, saudara, kalau kita mempunyai kerinduan hati seperti orang-orang yang mudik ini, kita bisa terus maju, survive dan bangkit. Rindu pada siapa? Rindu kemana gitu ya. Saudara, dalam Alkitab pada cerita yaitu Ayub yang sangat menderita. Hidup Ayub macet, sangat menderita. Dia bingung, bercampur putus asa. Rasanya tidak punya harapan. Setelah bertahun-tahun hidup makmur, dunia memberikan penderitaan yang amat berat bagi Ayub, kegagalan, kehancuran. Untungnya, Ayub memelihara kerinduan yang besar. Kerinduannya timbul dari iman yang berarah. Dia memperkatakan imannya, dia memperkatakan kerinduannya, dan di situ ada kekuatan. Dalam Ayub pasal 19 ayat 25 sampai ayat yang ke-27, Ayub berkata begini, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit dari debu. Juga setelah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu." Ya, saudara-saudara, Ayub punya satu kerinduan yang besar untuk bertemu Allahnya, untuk bertemu penebusnya. Dan itu membuat dia kuat, membangkitkan kembali pengharapan, imannya. Ya, saudara, akibatnya apa? Imannya bertumbuh di tengah penderitaan, dan pertama, dia tahu bahwa dia akan bangkit bersama-sama dengan penebusnya. Penyakitnya mungkin akan membawa kepada kematian, tapi iman Ayub, kerinduannya akan penebus, kerinduannya akan Allah, membangkitkan harapannya. Ya, bahwa dia akan bangkit dari keterpurukannya kalau dia masih hidup, atau juga bangkit dari kematian untuk memandang Allah. Dia akan bilang begini, "Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah."
Sudah, tanpa apa-apa pun tidak apa-apa. Aku melihat dia. Hati nuraniku merana karena rindu. Dan iman, pengharapan yang timbul dari kerinduannya pada Allah itu membangkitkan juga satu keyakinan pada Ayub. Allah memihak kepadanya. Dalam Ayub pasal 19 ayat 26 dan 27, Ayub berkata begini, aku akan melihat Allah yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Luar biasa. Ya, kekuatan yang timbul dari kerinduan hati itu luar biasa. Apalagi kalau rindu bertemu dengan Allah. Penderitaan bagaimanapun berat bisa ditanggung. Saudara-saudara, iman kita kan sebetulnya sama dengan iman Ayub. Ya, kita menaruh iman kepada Allah yang sama. Ya, yaitu iman kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuan iman kita sama dengan tujuan iman Ayub. Jadi, milikilah kerinduan sebagaimana Ayub miliki. Dalam perjanjian baru disebutkan kerinduan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 19 dikatakan, sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara memiliki kerinduan. Ya, pada saat mataku sendiri melihat Allah yang kepadanya aku percaya, aku lihat memihak kepadaku. Saudara, apapun yang terjadi, penderitaan bagaimanapun berat, jangan berhenti di tengah jalan. Perjalanan mudik ke kampung halaman, tempat tinggal Bapak kita, lanjutkan sampai akhirnya. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 dan 39 dikatakan gini, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Tetapi kita, saya dan saudara, bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kekuatan dari hati yang merindukan Allah membawa kita melalui segala sesuatu dengan baik sampai mata kita sendiri melihat Dia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini.